Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan 1447 Hijriah, di tepian Mahakam kota Samarinda, bulan yang oleh langit disebut lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang tidak sekadar mengatur jadwal makan tetapi mengatur ulang arah kehidupan. Kita sering memahami puasa sebagai kewajiban fisik, menahan lapar, menahan haus, namun sesungguhnya puasa adalah latihan kebangsaan, latihan kenegaraan, latihan pendidikan batin, bahkan latihan filsafat hidup. Lapar mengajarkan empati, haus mengajarkan kesabaran, menunggu waktu berbuka mengajarkan disiplin, dan berbuka mengajarkan syukur. Di tengah riuh negeri yang penuh opini, debat, dan kadang perpecahan, Ramadan datang seperti guru yang tidak berteriak tetapi mengajak kita duduk bersama menjalin persatuan dan kesatuan secara alamiah. Berbuka puasa bukan sekadar momen kuliner, ia adalah ritual sosial. Di meja berbuka, pejabat dan rakyat bisa duduk sejajar. Di meja berbuka, perbedaan politik kehilangan tensinya. Di meja berbuka, yang kaya dan yang sederhana sama-sama merasakan manisnya kurma pertama. Disinilah nilai kebangsaan menemukan relevansinya. Kebangsaan bukan sekadar simbol, bendera dan lagu kebangsaan. Kebangsaan adalah kemampuan untuk duduk bersama tanpa curiga. Dan di bulan suci ini, berbuka puasa menjadi medium pendidikan karakter paling nyata. Ketika langkah memasuki area berbuka di Hotel Bumi Senyur, yang terasa bukan hanya aroma masakan tetapi atmosfer. Cahaya lampu temaram yang hangat dekorasi dengan sentuhan etnik, ornamen yang seakan berbicara tentang akar budaya, bukan sekadar estetika tetapi pesan filosofis. Tradisi bukan untuk dipajang sebagai museum, tradisi adalah jiwa yang harus terus dihidupkan dalam kemasan kekinian. Di sini, di Hotel Bumi Senyur, imajinasi dibawa kepada suasana artistik yang kental dengan nilai tradisional tanpa terasa kuno, tanpa kehilangan martabat modernitas. Inilah pertemuan masa lalu dan masa depan, inilah dialog antara akar dan sayap. Semua ini bukan kebetulan, ia adalah rancangan matang, sebuah visi yang tidak hanya memikirkan kenyang perut tetapi kenyang batin. Sebuah konsep yang ingin menjadikan hotel bukan sekadar tempat menginap, melainkan rumah keluarga kedua. Konsep yang diciptakan oleh Haji Muhammad Yos Sutomo bukan sekadar proyek bisnis, ia adalah pernyataan sikap bahwa ruang publik bisa menjadi ruang pendidikan, bahwa industri perhotelan bisa menjadi medium dakwah kebudayaan, bahwa pelayanan bisa menjadi bentuk ibadah sosial. Kita sering berbicara tentang persatuan, namun persatuan bukan dibangun hanya sekedar ungkapan kata-kata, ia dibangun dari pengalaman bersama. Saat sendok bersentuhan dengan piring, saat gelas diangkat bersama untuk membatalkan puasa, ada getaran kebersamaan yang tidak bisa dibuat-buat. Di meja berbuka kita belajar mendahulukan yang lebih tua, menghormati yang lebih muda, berbagi tanpa perhitungan.
Bukankah itu inti dari kebangsaan? Keagamaan bukan hanya ritual di masjid. Keagamaan adalah nilai yang membumi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika makanan disajikan dengan niat memuliakan tamu, itu ibadah. Ketika tamu menikmati dengan syukur dan tidak berlebihan, itu juga ibadah. Ketika suasana dibuat nyaman agar orang bisa bercengkerama dengan damai, itu ibadah sosial. Ramadan mengajarkan bahwa agama bukan sekadar simbol, melainkan praktek, etika. Dan berbuka di tempat yang menghadirkan suasana sakral sekaligus hangat menjadi pengingat bahwa spiritualitas dan estetika bisa berjalan berdampingan. Negara bukan hanya gedung pemerintahan, negara adalah perilaku warga. Jika ruang-ruang publik kita dihiasi dengan etika, sopan santun, dan penghormatan terhadap tradisi, maka negara sedang dibangun dari bawah. Berbuka puasa bersama di ruang yang tertata rapi, bersih, ramah adalah pendidikan kenegaraan yang halus. Tidak ada pidato, tidak ada ceramah panjang, namun ada contoh nyata. Dan contoh lebih kuat dari sekadar kata-kata yang diucapkan. Di bulan Ramadan, kehidupan menjadi sekolah terbuka. Anak-anak belajar menunggu azan, remaja belajar menahan emosi, orang tua belajar mengalah. Ketika keluarga berbuka bersama dalam suasana yang nyaman, percakapan menjadi lebih hangat. Nilai-nilai bisa ditanam tanpa terasa menggurui. Inilah pendidikan yang tidak mendikte. Inilah pendidikan yang mengalir seperti air yang jernih, yang menyambung ke samudera lepas. Puasa adalah filsafat sederhana. Manusia tidak hidup dari makan semata, tetapi dari makna. Ketika lapar sepanjang hari, ketika diingatkan bahwa nikmat yang selama ini dianggap biasa, ternyata luar biasa. Seteguk air saat azan berkumandang menjadi metafora kehidupan, bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Berbuka dalam suasana yang tertata indah mengingatkan kita bahwa keindahan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bukan bulan muram loh. Ia bulan penuh senyum. Di meja berbuka selalu ada cerita yang lucu. Yang salah ambil minum orang lain lah. Yang terlalu cepat makan lalu tersedak kecil. Bilang diet lah, tapi piringnya paling penuh. Humor segar adalah vitamin sosial kalau mau tahu. Ia menjaga ibadah tetap hangat, tidak kaku. Agama yang ramah akan melahirkan masyarakat yang damai, tenang, dan tentram. Namun, Ramadan juga cermin yang memperlihatkan ironi. Masih ada yang berbuka berlebihan, sementara di luar sana ada yang berbuka dengan air putih saja. Maka berbuka di tempat yang nyaman seharusnya melahirkan kesadaran sosial, bukan untuk merasa lebih, tetapi untuk terdorong berbagi lebih. Kritik sosial yang elegan bukan dengan menunjuk kesalahan, tetapi dengan memperluas kepedulian. Konsep rumah keluarga kedua bukan slogan. Rumah adalah tempat kita merasa diterima. Rumah adalah tempat kita boleh menjadi diri sendiri. Rumah adalah tempat nilai diwariskan.
Jika sebuah hotel mampu menghadirkan rasa rumah, maka ia telah melampaui fungsi komersial, ia menjadi ruang pertemuan hati. Dan 1000 bulan bukan soal angka, ia simbol kualitas. Satu malam yang penuh keikhlasan bisa lebih berarti dari 1000 malam tanpa makna. Maka berbuka puasa yang diiringi syukur, kebersamaan dan kesadaran sosial bisa menjadi momen yang mengubah arah hidup. Sering kita bertanya, bagaimana memperbaiki bangsa? Jawabannya mungkin sederhana. Perbaiki cara kita duduk bersama, perbaiki cara kita berbagi, perbaiki cara kita mendengarkan. Jika di meja berbuka kita mampu menghormati perbedaan, maka di ruang publik kita pun bisa melakukan hal yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera Indonesia. Merdeka! Harmoni! Allahu Akbar! Amin. Terima kasih.